Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 10 IPS SMAN 1 Cikijing. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi geografi di KD kedua di semester 2, yaitu dengan tema dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa itu atmosfer? Mari kita bahas. Berbicara atmosfer, yang pertama adalah pembahasannya tentang lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer itu sendiri adalah lapisan udara yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini lapisan atmosfer ini terdiri dari berbagai lapisan lagi, yaitu dari lapisan yang paling bawah, troposfer, yang ini posisi di sini kalau digambar, ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Yang kedua stratosfer di sini, yang ketiga mesosfer di sini, yang keempat termosfer, yang kelima eksosfer, ini yang paling tinggi. Di tiap lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi karakteristik suhu, tekanan udara maupun fungsinya. Itu sekilas mengenai lapisan atmosfer. Kemudian berbicara tentang atmosfer, juga kita akan melihat berbagai gejala optik yang ada di atmosfer. Ada yang namanya pelangi, ada yang namanya halo, ada yang namanya fata morgana, ada yang namanya aurora. Itu adalah gejala-gejala optik yang ada di atmosfer yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian berbicara tentang atmosfer, di sini juga akan terkait dengan konsep cuaca dan iklim. Ini sering kita dengar. Jadi di sini ada konsep cuaca dan iklim memiliki perbedaan. Kalau iklim yaitu kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang dan cakupan yang wilayah yang luas. Kalau cuaca, kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Jadi perbedaannya pada periode dan cakupan wilayahnya. Kalau iklim itu panjang dan luas, kalau cuaca itu daerahnya sempit dan waktunya juga tertentu. Itu perbedaannya. Kemudian iklim dan cuaca juga memiliki unsur iklim dan cuaca. Di antaranya yang pertama adalah temperatur atau suhu. Nah, ini biasanya kita menggunakan berbagai satuan seperti Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini alatnya adalah seperti termometer untuk mengukurnya. Itu adalah unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah tekanan udara. Jadi udara memiliki tekanan. Nah, di sini digambarkan dengan contoh peta isobar, yaitu peta yang menggambarkan berbagai tekanan udara di suatu wilayah. Itu yang kedua. Unsur yang ketiga adalah angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Ini dipengaruhi oleh perbedaan tekanan. Akibat perbedaan tekanan, maka terjadilah angin, yaitu angin bergerak dari udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Yang kedua adalah faktor ketinggian. Yang ketiga posisi di bumi. Semakin tinggi suatu tempat, angin yang bertiup semakin cepat. Itu adalah unsur yang ketiga, yaitu angin dari unsur cuaca dan iklim. Yang selanjutnya adalah kelembaban. Kelembaban adalah jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Nah, di sini kelembaban tinggi terjadi pada pagi hari dan kelembaban rendah pada siang hari. Itu adalah unsur yang keempat. Unsur yang kelima adalah curah hujan, yaitu jumlah air yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Itu adalah unsur yang kelima, curah hujan. Dan hujan juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada hujan orografis atau hujan naik pegunungan. Yang kedua adalah hujan konveksi. Yang ketiga adalah hujan frontal. Itu adalah jenis-jenis hujan. Yang unsur yang keenam adalah awan. Nah, di sini awan memiliki berbagai jenis. Di sini contohnya ada awan cirrus, awan cirrostratus, cirrocumulus, cirrocumulus, altocumulus, altostratus, dan stratocumulus.
juga ada awan stratus, awan nimbostratus, awan cumulonimbus, dan awan cumulus. Dan Anda bisa melihat di langit berbagai awan tersebut. Kemudian berbicara tentang klasifikasi iklim. Jadi iklim memiliki klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah iklim matahari. Kita mengenal ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Itu berdasarkan posisinya yang berkaitan dengan garis lintang. Ambil contoh misalnya iklim tropis. Maka iklim tropis itu adalah suatu wilayah yang memiliki iklim tropis adalah wilayah yang berada pada lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Seperti contohnya Indonesia. Dikatakan iklimnya memiliki iklim tropis karena berada di wilayah lintang ini. Nah, begitupun selanjutnya ada subtropis, sedang, sampai kutub. Itu adalah pembagian iklim yang pertama, yaitu iklim matahari. Kemudian ada iklim Koppen. Pembagiannya ya, ini Anda bisa baca seperti apa rinciannya. Dari iklim Koppen ini ada iklim Schmidt-Ferguson. Ini ada rumusnya, Q sama dengan banyak bulan basah per bulan kering kali 100%. Nanti dilihat dari hasilnya berapa. Nanti apakah iklim A, iklim B, atau iklim H, dan dengan kriteria yang tadi menggunakan rumus tadi, itu adalah iklim Schmidt-Ferguson. Ada juga iklim Alderman. Ini berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Seperti ini, contohnya iklim A itu apabila bulan basahnya lebih dari 9 dan bulan keringnya kurang dari 2, itu iklim A, dan seterusnya. Itu adalah iklim Alderman. Di Indonesia sendiri itu kita memiliki tipe iklim yang tersendiri, dan ini merupakan contoh dari peta iklim di Indonesia. Itu bisa kita pelajari seperti apa tipe iklim di Indonesia. Kemudian bagaimana hubungan tipe iklim dan bentang alam, itu digambarkan dengan zona-zona ini. Bentang alam di sini berkaitan juga dengan vegetasi. Contoh misalnya di sini ketinggian 0 sampai 600, maka di sini disebut dengan zona panas dengan suhunya 26,3 derajat sampai 22 derajat Celcius. Nah, pada zona panas ini terdapat berbagai vegetasi seperti karet, coklat, tembakau, karet, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Ini di zona panas. Kemudian di zona sedang ada Coppicina carete, zona sejuk ada Coppicina serrapinus, dan di zona dingin terdapat lumut. Terus sampai dari ketinggian 0 sampai 2500 ya. Seperti ini hubungan tipe iklim dan bentang alam tergambarkan. Kemudian bagaimana pengaruh iklim dan cuaca bagi kehidupan? Itu berpengaruh terhadap bidang transportasi, terhadap bidang pertanian. Nah, juga kita mengenal adanya peristiwa El Nino dan La Nina. Nah, El Nino sendiri nanti akan mengakibatkan kekeringan yang ada di Indonesia, dan La Nina bisa mengakibatkan banjir di Indonesia. Dan itu terjadi juga bagaimana adanya pemanasan global terjadi mengakibatkan terjadinya mencairnya es di kutub seperti ini. Tadinya seperti ini, dan karena es mencair, maka ini tahun 1984 ya, dan nanti mencair seperti ini. Nah, itu demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.